Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyampaikan persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi di Dinas Kesehatan Kota Blitar. Jadi yang pertama itu checklist persyaratannya adalah ini, Bapak Ibu. Ini nanti jenengan print, tapi dikosongi saja, jangan dikasih checklist dulu. Ini nanti yang tanda tangan adalah penguji. Ini tanggalnya juga dikosongi. Tadi yang pertama itu ditulis dulu namanya jangan tulis di sini, nama lengkap dan gelar boleh, tanpa gelar ya boleh. Nomor ujian itu didapat dari pendaftaran online, itu ada sesinya tersendiri. Tadi yang pertama itu adalah surat rekomendasi dan izin atau persetujuan atasan dari direktur rumah sakit itu kalau di rumah sakit, dan kepala puskesmas itu KUPT, atau kepala dinas itu nanti eh, kalau dia di dinas kesehatan. Itu hanya ada satu asli, tidak ada fotokopinya Bapak Ibu. Jadi ini hanya satu kotak di merger. Kemudian SK jabatan fungsional terakhir, SK kenaikan pangkat, SKP, terus STR, SIP, ijazah, sertifikat pelatihan atau seminar, pak integrasi, pak konversi, itu nanti ada asli, ada fotokopi. Yang asli nanti jangan bawa pulang, maksudnya bukan dikasih no ke kita. Jadi ditunjukkan waktu hukum pas berhadapan dengan penguji. Kalau berkas fotokopinya nanti ditinggal. Tadi ditinggal, jangan banyak-banyak, cukup satu lembar saja, rangkap satu. Jadi untuk menghindari hilang itu aslinya jangan bawa. Kami juga ketakutan kalau misalkan nanti harus mengamankan yang asli. Jadi untuk SK jabatan fungsional terakhir, SK terakhir, SKP, jabatan terakhir itu sebenarnya untuk melihat persyaratan ke apa ya, telah menduduki jabatan sekian tahun. Terus SK pangkat telah menduduki pangkat sekian tahun. Tapi ini sekarang tidak menjadi syarat mutlak, Bapak Ibu. Yang menjadi syarat mutlak untuk ikut UKOM itu adalah angka kredit. Ketika angka kreditnya jenengan sudah cukup, maka UKOM-nya bisa diikuti, Bapak Ibu. Jadi dari provinsi itu kemarin seperti itu. Jadi kalau angka kreditnya jenengan nanti kurang, terutama di akumulasi dari integrasi dan konversi 2023 dan 2024 itu kurang, maka tidak bisa mengikuti UKOM. Kami tolak itu nanti. Walaupun di verifikasi awal telah telah kami luluskan. Jadi untuk kenaikan SK jabatan fungsional dan kenaikan pangkat itu yang berlaku 1 tahun jabatan dan 2 tahun pangkat itu adalah ketika Bapak Ibu mengusulkan kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang di penerbitan SK di BKD dan pemrosesan di BKN. Kalau di pemrosesan di BKN itu belum memenuhi, maka Bapak Ibu tidak akan bisa melanjutkan. Jadi harus minimal 1 tahun jabatan, itu dibuktikan dengan SK jabatan. Terus minimal 2 tahun pangkat itu adalah di SK kenaikan pangkat. Lihatnya di sini Bapak Ibu. Terus SKP itu adalah 1 tahun terakhir ini harus baik. Kalau dikenaikan pangkat dari BKN itu 2 tahun biasanya yang diminta itu. STR, nah ini STR ini jika masih dalam pengurusan, nanti Bapak itu membawa bukti kepengurusan ya, berupa entah itu surat, entah itu screenshot, entah itu apa, kalau misalkan di aplikasi. Sama juga SIP, ijazah terakhir, kalau perlu dilegalisir Bapak Ibu. Saya tidak mewajibkan legalisir, lebih baik dilegalisir. Eh, Asli dan fotokopi, STTPL tadi juga begitu, tidak perlu legalisir kalau ini. Kemudian pakai integrasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pakai integrasi itu penilaian sampai Desember 2022 itu pak konvensional kemudian diintegrasi. Nanti bentuknya pakai integrasi biasanya ada 4 lembar. Kalau pak konversi itu ada 3 lembar. Jadi konversi predikat kinerja tahun itu ditambah akumulasi dan penetapan paknya.
Kemudian biodata kita ada formatnya seperti ini, monggo dengan isi nama dan gelar seperti biasa, tanggal lahir seperti biasa, NIP seperti biasa, pangkat golongan seperti biasa, jenis jabatan itu bidan, perawat. Nah, ini jenengan pilih salah satu, jangan ditulis semua. Kalau jenengan bidan ya bidan, perawat ya perawat. Kategorinya apa? Keahlian apa keterampilan? Kalau keahlian ya berarti keterampilannya dihapus. Jabatan terakhir apa? Bidan mahir, misalkan seperti itu. Ini contoh, ini yang saya merah ini nanti jangan sesuaikan. Nanti pas di print warna hitam ya Bapak Ibu ya, jangan di merah. Nanti sudah tak sampaikan, nanti takutnya di print warna merah juga. Ini untuk membedakan aja. Nomor SK terakhir, TMT SK jabatan fungsional terakhir. Nah, jabatan yang akan diduduki itu kalau di sini mahir berarti mau ke menyelia. Atau misalkan mau ke alih kategori di sini mahir berarti ini kategori yang setara berarti bidan pertama. Kalau di sini muda, kok muda. Di sini penyelia biasanya kalau alih kategori ini adalah bidan muda. Unit kerja itu adalah dinas kesehatan, UPT puskesmas, atau rumah sakit. Syukur-syukur disebutkan bidangnya atau instalasi apa. Instalasi gizi, instalasi rawat inap, atau instalasi lainnya. Untuk tanggal itu silahkan diisi bulan Maret. Dengan pilih pokoknya yang nggak libur, ini nama jenengan dan NIP jenengan. Kemudian untuk pas foto ini 4x6 background warna merah wajib, warna merah Bapak Ibu. Nanti itu akan diperlukan, ini ada perlu file juga nanti jenengan ketika ada pendaftaran online di EUCOM aplikasinya Kemenkes, itu ada sesi yang lain. Kami pandu untuk di video yang lain. Nah, untuk cara mengubah backgroundnya itu juga ada di video yang lain nanti kami pandu. Itu hanya satu Bapak Ibu, tidak ada fotokopian, tidak ada anu. Ini yang ke bawah ini. Surat pernyataan keaslian berkas yang dengan tanda tangani dengan materai 10.000 dan mengetahui kepala dinas direktur atau KUPT atau kepala bidang, logbook itu atau bukti laporan. Ini sekarang itu tidak memakai yang namanya bukti harian. Yang dulu angka kredit itu laporan harian, bulanan, dan tahunan itu tidak dipakai lagi. Itu Bapak Ibu nanti logbooknya berupa laporan atau bukti fisik kegiatan yang sesuai butir yang diminta oleh penguji. Kalau penguji berdasar menyusunnya masih berdasar butir, tapi untuk bukti penyusunan paknya yang harian, bulanan, tahunan itu enggak pakai. Langsung buktinya, bisa nunjukkan buktinya. Misalkan laporan laporan atau catatan penanganan pasien atau bukti dokumen penyusunan apa gitu. Itu menyesuaikan. Itu ada sesinya sendiri nanti waktu praukom Bapak Ibu ya. Itu dilampirkan. Nah, ini yang nyeklis nanti penguji Bapak Ibu dengan kosongi. Ini tanggalnya kosong, ini nama pengujinya juga dikosongi seperti ini. Nah, untuk keaslian berkas itu ada, jangan lupa atas ini kop, terus nama atasan, terus ini apa aja yang dibuktikan, tanggalnya dibuat Maret, ada materainya, nama jenengan, tanda tangan atasan, dan stempel. Persetujuan demikian juga, kop, nomor, terus diperhatikan yang merah ini dengan hitam nanti dipilih UKOM apa untuk kenaikan jenjang alih kategori atau perpindahan jabatan. Dengan sudah paham alih kategori itu seperti apa dari keterampilan ke keahlian. Perpindahan jabatan itu biasanya dari JFU atau jabatan pelaksana ke jabatan fungsional. Nah, itu dengan pilih isinya juga menyesuaikan. Ini jabatan yang sekarang diduduki Bapak Ibu. Jangan jabatan yang akan ya. Yang dengan duduki sekarang itu tanggalnya ditetapkan di mana, misalkan di Tulungagung, Trenggalek, atau anu menyesuaikan tanggalnya di bulan Maret, atasannya demikian juga menyesuaikan dengan atasan Bapak Ibu. Demikian juga dengan rekom, ada nomor, ada
nama atasan, jenis jabatan fungsionalnya apa, terus mau hukum ke jenis jabatan fungsional apa, itu diisi di sini. Silahkan menyesuaikan, begitu juga dengan ditetapkan di mana tanggal berapa, Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Bila nanti ada yang kurang jelas, bisa kita bahas di lain sesi atau secara offline. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.